Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu 4.3 kesebangunan bangun datar. Tujuan pembelajarannya, pertama, siswa dapat memahami konsep kesebangunan bangun datar. 2. Siswa dapat mencari sisi atau sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Contohnya di sini ada bangun segi 4A, B, C, D dan segi 4 E, F, G, H. Nah, di sini dikatakan bahwa perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Maksudnya apa? Maksudnya di sini sisi AB ini dia bersesuaian dengan EF. Nah, nanti ketika kita bandingkan dengan sisi BC dibandingkan FG, nanti juga akan senilai. Begitu juga bandingkan CD dengan GH dan DA dengan HE, maka nanti perbandingannya adalah senilai, artinya perbandingannya sama ketika kita bandingkan dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Itu syarat pertamanya. Syarat keduanya, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita lihat di sini, besar sudut A itu sama dengan besar sudut E. Besar sudut B sama dengan besar sudut F. Besarnya sudut C sama dengan besar sudut G. Dan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Kok kita bisa katakan begitu? Karena dia memiliki tanda yang sama atau simbol yang sama. Maka setelah dia memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun tersebut dikatakan dia sebangun. Jadi ukurannya tidak sama tidak apa. Yang penting dia bentuknya sama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya adalah senilai. Itu adalah syarat dua bangun yang sebangun. Jadi beda dengan yang dua bangun yang kongruen. Kalau dua bangun kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Tapi kalau sebangun tidak. Jadi panjang sisi yang bersesuaian itu tidak sama, tapi sebanding. Sebanding itu berarti senilai ya. Itu perbedaannya. Catatan, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan beraturan. Contohnya, kita mau bandingkan A, B, C, D. Maka kita harus sesuaikan di sini A ini besarnya sama dengan sudut E. Maka kita di sini kasih namanya dengan EFGH. Jangan EHGB, jangan ya. Jadi harus mengikuti ini A, B, C, D, maka di sini E, F, G, H. Jadi harus berurutan. Nah, maka baru kita bandingkan sisi-sisinya. Atau misalnya kita mau bandingkan dari B, dimulai dari sisi B, apa sudut B. Jadi B, C, D, A, maka di sini kita mulai dari F, F, G, H, E. Jadi sesuai dengan sudutnya yang sama. Kalau kita mau bandingkan C, D, A, B, di sini berarti G, H, E, F atau selanjutnya. Seperti itu ya.
Kalau kita mau memberi nama dua bangun dan kita mau bandingkan apakah kedua bangun tersebut sebangun. Lanjut, kita lihat contoh soal 1. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Dikatakan bahwa dua bangun ini adalah sebangun. Nah, kita tahu tadi kalau sebangun berarti sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, di sini perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Diketahui dia sebangun. Kemudian kalian pertanyaannya tentukanlah A. Sisi-sisi yang bersesuaian. B. Sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sisi yang bersesuaian. PQ kita bandingkan bersesuaian dengan EF. QR dengan FG. RS dengan GH. ST dengan HI. TU dengan IJ, kemudian UP dengan JE. Jadi cara membandingkannya seperti itu ya. Lanjut, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. P besarnya sama dengan sudut E. Sudut Q besarnya sama dengan sudut F. Sudut R besarnya sama dengan sudut G. Sudut S besarnya sama dengan sudut H. Sudut T besarnya sama dengan sudut I. Kemudian sudut U besarnya sama dengan sudut J. Jadi cara menentukannya seperti itu. Mudah ya? Lanjut. Contoh 2. Mengidentifikasi dua bangun sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Jadi di sini kita suruh menentukan bangun satu ini bangun di sini ada 3 bangun ya, bangun 1, 2, dan 3. Dia sama-sama persegi panjang, tapi kalian suruh menentukan mana sih bangun yang sebangun dari 3 bangun yang ada. Cara menyelesaikannya, periksa sudut-sudut yang bersesuaian dulu. Nah, kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian karena dia adalah persegi panjang, tentunya semua sudutnya adalah 90 derajat. Jadi untuk syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama, nggak ada masalah. Sekarang kita lihat syarat yang kedua. Periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sekarang kita akan memeriksa bangun 1 dengan bangun 2 dulu ya. Kita periksa bangun A, B, C, D dengan bangun E, F, G, H. Nah, kenapa kok E, F itu A, B, C, D? Di sini E, F, G, H kita lihat. Di sini A, B, C, D yang panjangnya itu 12. Sisi terpanjangnya. Sisi yang pendeknya itu adalah 8. Atau di sini lebarnya ya. Panjangnya 12, lebarnya 8. Di sini panjangnya 8, lebarnya 6. Maka kita bandingkan. AB sama DC ini panjangnya sama ya. Jadi AB bandingkan EF sama dengan perbandingan DC dengan HG. Maka 12 dibanding 8. 12 banding 8, kita sederhanakan sama-sama bagi 4. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Setelah itu kita bandingkan lebarnya di sini. AD ini sama BC sama ya. AD panjangnya sama dengan BC, kemudian EH panjangnya sama dengan FG. Nah, kita bandingkan AD dengan EH, BC dengan FG, yaitu 8 banding 6, 8 banding 6. Kita sederhanakan, atas bawah kita bagi 2, 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3, maka 4/3. Sekarang kita lihat, apakah 3/2 dengan 4/3 ini sama? Tidak sama. Karena dia tidak sama, maka dia tidak senilai, artinya perbandingannya tidak proporsional. Kalau perbandingannya tidak proporsional, berarti kedua bangun tersebut tidak sebangun. Jadi antara bangun 1 dan 2 tidak sebangun. Kita uji lagi. Selanjutnya kita mau uji bangun 1 dengan bangun 3. Kita lihat di sini bangun pertama, bangun satunya A, B, C, D.
kita mau bandingkan dengan bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga di sini panjangnya berarti yang J sampai K ya, panjang, lebarnya di sini I sampai J. Kenapa seperti itu? Karena sisi terpanjangnya di sini 4. Sisi yang lebarnya adalah 3. Jadi kita bandingkan sini sisi yang paling panjang dengan panjang, yang pendek dengan pendek. Cara bandingkannya, maka kita akan bandingkan segi 4A, B, C, D dengan segi 4 J, K, L, I. Bukannya I, J, K, L ya, tapi kita bandingkannya dengan J, K, L, I. Karena yang panjangnya adalah JK. Nah, sekarang kita bandingkan AB dengan JK. Nah, AB panjangnya sama dengan DC ya. Nah, bandingkan dengan IL. Maka 12 dibanding 4. 12 banding 4. Sama-sama kita bagi 4 atas bawah. Maka jadinya 12 bagi 4. Hasilnya 3. 4 bagi 4, 1. Maka 3/1. Sekarang lebarnya yaitu AD dengan BC ini sama. Kemudian IJ dengan LK ini sama, maka kita bandingkan AD bandingkan IJ, BC sama dengan BC banding LK, yaitu 8 dibanding 3. Kita lihat di 8 banding 3, oh ternyata nggak bisa disederhanakan lagi. Ternyata perbandingannya ada 3 banding 1 dan 8 banding 3. 8/3. Apakah sama? Apakah dia senilai? Tidak senilai. Karena dia tidak senilai, maka antara bangun 1 dan bangun 3 tidak sebangun ya. Karena perbandingannya tidak senilai atau tidak proporsional. Nah, sekarang kita uji antara bangun 2 dengan bangun 3. Di sini bangun 2 EFGH. Kita lihat di sini. EF itu sisi panjangnya, sini lebarnya. Berarti sini panjangnya JK. Berarti EFGH kita bandingkan dengan segi 4 JKLI. Nah, EF kita bandingkan dengan JK. HG kita bandingkan dengan IF. IF 8 banding 4. Sama-sama bagi 4 atas bawah. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. Maka perbandingannya 2/1. Sekarang kita lanjutkan lagi lebarnya EH dengan FG. EH bandingkan dengan IJ. FG bandingkan dengan LK. Berarti EH panjangnya 6 cm ya, sama dengan sini 6 banding 3. 6 banding 3, atas bawah kita bagi dengan 3. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Maka perbandingannya 2/1. Perbandingannya sama nggak kira-kira? Sama, karena dia perbandingannya sama, proporsional. Nah, karena dia perbandingannya sama atau perbandingannya senilai, yaitu 2/1, sama-sama 2/1, maka antara bangun 2 dan bangun 3, yaitu persegi panjang 2 dan persegi panjang 3 adalah sebangun. Jadi, pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang kedua dan persegi panjang ketiga. Seandainya masih merasa bingung, silahkan dibuka kembali, kemudian dilihat kembali, dipahami pelan-pelan ya. Lanjut kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh 3. Menentukan besar sisi dan sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Sekarang contoh 3 di sini kita akan mencari panjang sisi dan sudut yang belum diketahui. Cara mengerjakannya, kita lihat aja langsung contoh soalnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar segi 4 EFGH dan segi 4. Kita lihat di sini sisi yang siku-siku. Berarti di sini namanya kita harus urutan juga. EFGH kita bandingkan dengan
A, B, C, D. Gambarnya sedikit dibalik ya. Nah, kemudian bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun. Diketahui bahwa kedua bangun ini sebangun. Kalau sebangun, tentunya kita tahu sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sekarang kita lihat, tentukan nilai X, Y, dan Z. X-nya ini, kemudian Y ini, yang Z adalah ini. Kita suruh mencari, berarti kita suruh mencari besar sudutnya, yang A ya. Kemudian yang B, panjang sisi EF, BC, dan HG. Kita suruh mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Sekarang kita coba menyelesaikan alternatif penyelesaiannya. Bangun ABCD dan EFGH sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Jadi kita tentukan dulu E ini dia besarnya sama-sama mana. Ternyata E itu sama dengan A. F sama dengan D. G itu sama dengan sudut C. H besarnya sama dengan sudut D. Nah, kalau kita sudah tahu pasangannya, maka kita akan menjawab soal pertanyaan yang A. X-nya berapa derajat? X ini tadi besarnya sudut X. Ini besarnya sama dengan sudut C. Maka terjawab bahwa besarnya sudut X itu adalah 22,6 derajat. Itu adalah jawaban untuk sudut yang X. Kemudian Y. Sekarang Y ini besarnya sama mana? Besarnya sama dengan H. Besarnya sama dengan H. Berarti kita cari Y. Y ya. Di sini kita lihat. Ini kan namanya bangun segi 4 ABCD atau bisa disebut dengan trapesium ya. Trapesium siku-siku di sini. Nah, di sini sudut A dengan B itu adalah siku-siku 90 derajat, di sini 90 derajat. Maka kalau untuk segi 4 ketika dijumlahkan itu dia harus 360 derajat ya. Ini 90, 90, 180. Berarti sisanya di sini ini harus 180 derajat. Maka besarnya sudut C ditambah sudut D itu adalah 180 derajat. Berarti kalau kita mencari berapa sih besarnya sudut D ini atau Y derajatnya itu adalah 180 dikurang 22,6 derajat. Maka hasilnya adalah 180 kurang 22,6 derajat, maka hasilnya adalah 157,4 derajat. Mengapa? Ya karena sudut D sama sudut C ini kalau dijumlahkan harus 180 seperti itu ya. Karena di sini sudah 180, berarti ini ditambah ini 180. Berarti yang ini berapa? Ya 180 dikurang ini, maka dapatlah sudut Y. Kalau sudut Y ini ketahuan, kita tahu bahwa besarnya sudut D ini ada sama dengan besarnya sudut H. Di sini lambangnya Y. Y derajatnya berapa? Y derajatnya kita dapat tadi 157,4 derajat. Maka Z ini juga sama, besarnya sama di sini, yaitu 157,4 derajat. Maka terjawablah X, Y, Z-nya, X-nya. Jadi nilai dari X adalah 22,6 derajat, nilai Y adalah 157,4 derajat, dan nilai Z-nya adalah 157,4 derajat. Bisa dipahami nak ya? Pelan-pelan. Pasti bisa. Nah, sekarang kita mau jawab pertanyaan yang B. Pertanyaan B adalah kita disuruh mencari panjang sisi EF, BC, dan HG. Nah, untuk menjawab atau mencari panjang sisi yang belum diketahui, maka kita harus tahu dulu perbandingannya. Nah, kita harus bandingkan dulu sisi yang bersesuaian itu besarnya kita mau bandingkan sisi yang bersesuaian. Nah, EF ini bersesuaian dengan AB, maka kita bikin perbandingan EF banding AB sama dengan FG banding DC, kemudian GH banding CD, HE banding DA. Nih perbandingannya. Setelah kita sudah tahu perbandingannya, jangan salah buat perbandingannya ya. Ini kuncinya ini di sini dulu. Kalau kamu buat perbandingannya salah, maka nanti kita salah itu nanti. Jadi bikin perbandingannya harus tahu
EF ini bandingkan dengan ini. Kemudian FG bandingkan dengan ini. HG dengan ini. HE dengan DA. Setelah perbandingannya ini sudah benar, baru kita isi. Kita substitusi sisi-sisi yang udah ketahuan kita isi. Nah, kita lihat EF belum ada ya. Kita tulis saja EF. Per AB. AB di sini ketahuan belum? AB ketahuan 16, isi 16. Kemudian FG, kita lihat. FG, oh FG sudah ada 20, isi FG 20. BC, BC belum ada, isi aja BC. Kemudian GH, belum ada, isi GH. CD belum ada, isi CD. Kemudian HE sudah ada, HE 15. Kemudian DA sudah ada 20. Oh, ternyata perbandingan yang sudah lengkap di sini adalah perbandingan HE dan DA, yaitu 15 banding 20. Nah, untuk mempermudah dalam perhitungan, perbandingan ini kita sederhanakan. 15 banding 20 disederhanakan, sama-sama kita bagi 5. 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Maka perbandingannya nanti semua ini perbandingannya harus 3/4. Jadi harus senilai dia ya. Nah, setelah itu kita mau cari panjang EF dulu. Berarti kita bandingkan ini. EF per 16 kita bandingkan dengan 3/4. Kita tulis di sini EF per 16 sama dengan 3/4. Maka untuk mencari EF-nya kita kalikan silang. 16 kali 3 dibagi 4. Maka 16 kali 3 bagi 4. Ini boleh dicoret ya. 16 bagi 4, hasilnya 4 kali 3, maka 4 kali 3, 12. Maka panjang EF adalah 12 cm. Lanjut, kita mau cari panjangnya BC. Panjang BC berarti kita bandingkan ini. 20 per BC sama dengan 3/4. Terus di sini, setelah kita tahu ini perbandingan ini, maka cari BC-nya, kalikan silang lagi. 20 kali 4 bagi 3. 20 kali 4 dibagi 3, hasilnya adalah 26, 2/3 cm. Maka sudah terjawab panjang EF dan BC. Setelah itu kita akan mencari panjang HG. HG atau GH ya, sama dibalik ini. Nah, ternyata GH dengan CD semua dua-duanya dia masih belum ada yang diketahui. Kalau dia belum ada yang diketahui, otomatis kita nggak bisa mencari sisi ini dengan perbandingan ini. Jadi kita cari cara lain ya. Cara lainnya kita lihat di sini. Gambar ini Ibu gambar kembali ya di bawah sini. Kita bikin garis bantu. H tegak lurus ke sisi FG. Di sini kita tarik garis bantu. Di sini Ibu kasih titik ini dengan titik O ya. Kita mencari panjang HG. Nah, kemudian HO ini panjangnya tentu sama dengan EF. EF yang udah diketahui di sini ya. EF 12 kita isi 12. Kemudian O sampai G ini berapa panjangnya? Kita lihat dari sini. F sampai O udah ketahuan. Sama panjang dengan E sampai H itu 15. Maka O sampai G itu kan F sampai G 20. Maka 20 dikurang 15. Maka di sini sisanya adalah 5 cm. Maka di sini panjang OG itu 5 cm. Setelah itu, kalau sudah tahu kita langsung konsentrasi di segitiga HOG. HOG ini adalah segitiga siku-siku. Maka panjang HG-nya itu adalah kita masukkan ke rumus Pythagoras, yaitu HO kuadrat ditambah OG kuadrat. HO itu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka 12 kuadrat hasilnya 144 ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Maka hasilnya sama dengan 144 tambah 25, 169. Kita akarkan dapat 13 cm. Maka di sini panjang HG adalah 13 cm. Maka udah terjawab semua ya.
panjang EF, BC, dan HG. Jadi panjang EF 12 cm, BC 26 2/3 cm, dan HG adalah 13 cm. Alhamdulillah bisa. Agak sedikit rumit, tapi Ibu yakin kalau mau bersungguh-sungguh untuk memahami ini pasti ada jalan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian untuk memahami materi ini. Dan kalau masih belum paham lagi, silahkan disetel lagi ya videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan kali ini, dan semoga ada manfaatnya, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.